Yang pertama, yang nomor satu adalah semakin kayanya seseorang, maka pilihan investasi semakin sedikit. Nah, ini ya. Dan pada malam hari ini kita punya tema yang beda. Kita bawa satu materi yang dibuatkan dan banyak yang menanyakan adalah saya memiliki keterbatasan uang dan juga saya mungkin menyatakan lebih ekstrim lagi adalah apakah bisa saya ini mulai investasi tanpa modal? Wah, ini jadi satu hal yang seru ya. Pada malam hari ini kita akan bicara mengenai tema investasi secara umum dan pertanyaannya adalah tema besarnya adalah kalau saya punya uang yang terbatas, emang siapa sih yang punya uang tidak terbatas? Semua juga ada batasnya ya. Ataupun saya lebih ekstrim lagi tidak punya uang sama sekali, apakah saya bisa memulai investasi? Itu adalah satu topik yang saya kira menarik karena ini saya begini. Saya pergi bersama regulator ya, saya pergi bersama Otoritas Jasa Keuangan itu sudah Sabang sampai Merauke sejak 2016 sampai dengan 2019 akhir lah. Kalau 2020 Januari adalah flight terakhir saya. Ya, saya belum naik pesawat lagi dari sejak Januari 2020. Yang saya dapati adalah ketika saya pergi sosialisasi edukasi terkait dengan literasi investasi dan pasar modal, karena saya lebih banyaknya berkecimpung di dunia pasar modal dengan bersama Otoritas Jasa Keuangan, pertanyaan itu selalu 3 hal yang menjadi pemungkas utamanya. Iya Pak, pemaparannya bagus sekali, tapi saya itu takut salah. Karena saya nggak punya ilmunya. Saya jurusan elektro, lumayan jurusan elektro. Lalu daripada saya jurusan seni rupa ya kan, ya, terus habis itu saya ini yang kedua adalah tidak punya duit. Ya kan? Saya pemula, saya berarti tidak memiliki landasan ilmunya, mau investasi. Yang kedua adalah saya pemula, yang kedua adalah nggak punya duit. Yang ketiga itu saya tidak dikasih oleh orang tua saya. Saya bilang jangan khawatir, bukan kamu saja, saya juga gitu dulu. Jadi itu adalah sesuatu yang selalu jadi trending topics deh. Dan malam hari ini yang mau kita patahkan adalah satu statement terkait dengan bagaimana dengan uang kita yang terbatas atau secara ekstrim pun kita bisa katakan kita nggak punya duit. Itu yang ingin kita akan coba bahas. Oke, so sesuai janji, kita akan mulai dengan sesuatu yang sangat basic. Saya tahu di sini banyak orang yang sudah terbiasa mengenai trading dan investasi. Ada banyak teman-teman kita, banyak mungkin yang join pada hari ini juga yang masih tidak berinvestasi, ya cuma ngeliatin doang, ngeliatin kayaknya orang punya saham keren. Oh, saya kan orang nggak punya duit ya, saya ini nggak bisa beli saham, nggak bisa beli reksadana, nggak bisa beli kripto loh. Orang saya buat makan sehari-hari saja pas-pasan. Kita mungkin ada pemikiran seperti itu ya. Atau bisa dengan cara ekstrim saya bilang, saya mungkin nggak sih untuk mulai investasi tanpa modal. Oke, kita akan mulai seperti ini. Saya menulis satu buku di tahun 2017 ke 2018 2016 ke 17 saya luncurkan buku judulnya adalah Passive Income Strategy. Itu adalah hasil dari saya belajar dari 2008 sampai dengan 2015 itu. Sebenarnya saya ingin cari cara berpikir orang yang ada di dunia menyikapi mengenai investasi. Saya mau cari versi orang di dunia. Loh Ryan, sombong banget kenapa nggak versi Indonesia saja? Kalau kita mau go internasional ya kita mesti ambil internasional standar gitu ya. Kalau kita maunya juara kampung ya udah kita akan ngikuti standar kampung. Bukan artinya jelek atau tidak ya. Kadang ada perbedaan akibat budaya, tapi kita ingin melihat secara overall dan general itu sebenarnya bagaimana sih orang di dunia ini menyikapi terkait dengan investasi. Ternyata yang menjadi suatu hal yang sangat mencengangkan buat saya adalah ternyata ada beberapa poin. Satu, yang pertama, yang nomor satu adalah semakin kayanya seseorang, maka pilihan investasi semakin sedikit. Nah, ini ya. Jadi jangan berpikir bahwa orang itu semakin kaya, pilihan investasinya semakin lebar, semakin sedikit. Loh, Ryan, bisa dilogika nggak cara berpikir itu? Kenapa? Karena uangnya terlalu besar, sampai yang mau diinvest pun jadi nggak cukup, wadahnya nggak cukup.
bersyukurlah kita kalau kita merasa bahwa pilihan investasi kita tuh kita masih bingung mau investasi apa. Kenapa? Kan orang kaya itu sebenarnya masalahnya lebih repot dari kita. Kenapa? Karena dia mau injek duit udah bingung mau ditaruh kemana. Karena nggak cukup. Ya, contoh sederhana begini. Kalau Anda ada investasi yang namanya, jangan investasi, ini ada trading gitu ya, trading forex. Trading forex itu kalau Anda mau injek tiba-tiba 20 miliar gitu, itu belum tentu disetujui brokernya loh. Coba aja dicek karena setiap broker itu ada punya limitasi untuk menerima uang kita gitu ya kalau di broker forex gitu. Tapi kalau misalnya di saham Anda bisa masuk dengan jumlah berapapun Anda deposit, toh itu adalah rekening dana investor kita. Tapi masalah utamanya adalah bukan di situ ternyata. Saham yang dipilih tidak bisa semuanya. Ya, jadi beda masalah orang kaya sama orang yang bilang nggak punya duit gitu. Jadi kalau Anda nggak punya duit, bersyukurlah. Bersyukur pertama adalah karena ternyata orang kaya itu pilihan investasinya lebih dikit dari kita. Yang kedua, bersyukurlah kalau Anda memulai investasi itu mulai dari uang yang kecil atau mulai dari nggak punya uang. Kenapa? Karena kalau Anda tidak punya pengetahuan, tapi Anda mulai dari uang yang besar, Anda akan kemungkinan rugi dan akhirnya kapok sendiri. Oke. Jadi ada hal yang memang kita harus imbangi dalam kehidupan kita. Tidak bisa kita bilang bahwa oke lah saya hari ini sayang ya saya nggak punya uang banyak. Hati-hati kalau Anda pemula, Anda pakai uang banyak, Anda malah bablas. Dan coba perhatikan begini. Ini belum ngomong kedua dari apa yang saya temukan ya. Yang kedua, sebelum kedua, saya akan coba bilang gini. Anda perhatikan nih, banyak orang yang bilang investasi nggak punya duit. Oke, sekarang coba Anda pergi ke beberapa studi kasus dari investasi-investasi bodong. Investasi-investasi akhirnya membuat Anda rugi karena ditipu. Artinya memang investasi ini dari awal udah niat emang bablasin duit. Orang itu biasanya investasinya kecil loh. Tapi lah kok lucunya investasi-investasi bodong itu tiba-tiba menjadi sangat besar dan begitu ceger, gila orangnya. Waduh, saya ini ditipu begini. Saya ngutang sama teman saya. Saya ambil saya ambil cicilan ke bank. Saya ambil pinjol untuk investasi. Bukan investasi itu. Dia sebenarnya lagi melakukan spekulasi. Kalau 3 bulan, ya ini ada, cuan gede saya. Kenapa bisa begini? Karena dia memulai dengan keraguan-raguan, memulai dengan ketidaktahuan, tiba-tiba rasanya ada kepastian, dia investasi gede. Padahal itu bukan sebuah instrumen yang benar. Gitu. Jadi ini ada terjadi dalam kehidupan kita yang katanya nggak punya duit, tapi begitu ikut investasi bodong, jadi gede banget masuknya. Ya kan? Bisa uang tetangga, cicit, arwah dia bangun itu buat investasi sekalian. Aneh kan? Kenapa bisa? Jawabannya adalah karena tidak memiliki landasan dalam mengatur uang yang baik. Jadi nomor kedua adalah Anda harus bicara think passive. Oke. Bagaimana think passive? Adalah begini. Anda kalau bicara mengenai active income, semua orang itu sebenarnya gampang mencari active income. Kenapa bisa bicara mengenai gampang mencari active income? Active income itu perkaranya selesai begitu Anda bilang, saya mau ngelamar kerja A, diterima, Anda udah dapat active income. Artinya kalau Anda kerja, Anda terima duit. Kalau misalnya Anda bisnis, ya Anda jualan, dagang, bisnis, Anda melakukan pada hari itu, Anda terima duit. Ya, itulah active income Anda. Pak, adakah active income yang terbaik di dunia? Nggak ada. Segala sesuatu ada risk dan reward ya. Makin tinggi gajinya, makin tinggi risikonya. Makin rendah gajinya, ya makin rendah risikonya. Itu sudah pasti gitu ya. Jadi risk and reward itu pasti ada dalam profesi juga. Nah, jadi ketika Anda bisa mendapatkan active income, di sini masalah. Ketika Anda punya active income, kelihatannya lebih kecil daripada biaya-biaya, maka Anda secara otomatis akan bilang seperti judul webinar, seperti judul IG Live pada hari ini. Apa? Aduh kok saya nggak punya duit ya buat investasi. Nggak punya modalnya. Karena apa? Karena dia berpikir adalah satu, karena modalnya harus besar sekali. Dan saya sudah katakan, investasi itu bisa, bersyukurlah kalau Anda mulai investasi dari uang yang kecil. Ya. Yang kedua adalah, ketika Anda memulai investasi, itu lebih baik adalah mulai bukannya Anda besar dan habis itu tidak pernah investasi lagi. Tapi yang bagus itu adalah investasilah secara terus-menerus. Saya selalu bilang bahwa mungkin ada beda dengan seperti opa saya misalnya. Opa saya itu adalah salah satu
menurut saya pribadi loh, beliau adalah investor yang berhasil. Dengan segala rekam yang diceritakan opa saya dan saya saksikan. Opa saya adalah orang yang sangat konservatif. Punya uang beli emas. Dan karena dia mampu membeli dengan bongkahan yang gede, ya kan? Dia punyanya gede gitu ya. Dia beli tanah. Dan setelah dia mulai dengan itu, dia bisa hidup sejak pensiunnya itu bisa terus-menerus sampai meninggal dunia. Itu artinya berhasil apa yang dilakukan gitu ya. Nah, jadi yang saya ingin ceritakan adalah zaman berubah. Nah, kalau menurut saya pada hari ini, investasi itu harusnya adalah seperti orang mandi. Artinya adalah Anda mesti mulai dan Anda lakukan terus-menerus hingga menjadi kebiasaan. Saya yakin sekali buat Anda yang tidak ada pada batas ambang garis kemiskinan, maka Anda sebenarnya mampu berinvestasi hari ini. Beda seperti Ryan dulu loh. Ryan ketika umur 18 tahun pada hari itu, mau buka rekening saham 30 juta. 25, 30. Udah nawar banget baru dapat 25. Lalu ketika Ryan dulu mau mulai buka rekening reksadana 40 juta. Jadi beda kondisinya dulu dan hari ini. Kalau dulu mungkin betul, buka rekeningnya saja sudah jadi obstacle, udah jadi hambatan untuk saya bisa investasi pada akhir. Tapi hari ini tidak. Hari ini tidak seperti itu. Anda dibukakan rekening saham, buka saja terus tapi tidak diisi-isi pun kadang nggak jadi kenapa-napa juga gitu ya. Itu yang terjadi gitu. Dan itu segampang itu pada hari ini. Jadi masalah dulu dan hari ini berbeda. Sekarang saya mau tanya, coba deh tanya sama orang-orang yang belajar investasi sekitar 10 atau 15 tahun yang lalu. Cari ilmunya susah atau tidak? Susah. Saya susah, mahal lagi. Saya belajar saham 20 juta ya kan di Singapura tanpa tiket pesawat, tanpa makan, tanpa akomodasi, tanpa hotel ya. Udah 20 juta gitu ya. Tanpa semua gitu ya. Zaman dulu gitu ya. Gitu ya. Jadi pada bagian ini aktif income itu adalah sebenarnya gampang. Everybody ketika dia simple bekerja, dia bisa. Tapi permasalahannya, once kita sudah terima uangnya, ini jadi masalah yang berbeda. Kenapa? Karena kita sibuk dengan mencukupi kebutuhan atau keinginan kita. Ya, banyak orang bilang, Pak, bedanya apa sih yang namanya kebutuhan dan keinginan? Gampang. Ditanya, kamu lagi butuhnya apa? Lapar. Oh, berarti namanya butuh makan. Sekarang pertanyaannya, kamu ingin makan apa? Oh, panjang ini cerita. Oh, saya mau ingin makan bakso, saya mau ingin makan sate. Satenya ini adalah yang dikipas sama Chef Juna misalnya. Jadi panjang sekali gitu. Dan harga-harganya beda sama yang dikipas sama Abang Sate Madura seberang rumah saya. Artinya inilah yang namanya ingin itu jadi unlimited. Tapi butuhnya adalah makan. Banyak orang yang tidak bisa membedakan ini sehingga semuanya seperti kebutuhan. Padahal keinginan semua. Dan ketika kita itu dalam keadaan ingin, kita itu bisa halusinasi bahwa itu adalah kebutuhan yang sangat urgent loh. Artinya orang itu akhirnya tidak bisa investasi. Kenapa? Uangnya habis duluan sebelum bisa investasi. Makanya saya bilang, jadikanlah sebagai gaya hidup. Kalau Anda gaya hidupnya memang sudah menjadi seorang investor, bukan bicara mengenai duitnya banyak atau tidak, tapi cara berpikirnya beda. Oh, ketika saya punya uang, saya mau beli emas. Malu beli emas cuma 1 gram. Nggak apa-apa. Lebih baik ada daripada nggak ada. Mindsetnya udah berubah. Kayak saya sehari-hari saya nggak tahu ya, ada beberapa yang ketemu sama saya. Once ada yang tiba-tiba ketemu saya pas di Transjakarta. Mas Ryan, saya hello, ya kenapa gitu kan? Terus habis itu ketemu di jalan, saya suka jalan karena kantor saya ada beberapa sombong terhidden ada di Sudirman gitu ya. Jadi tentunya saya daripada repot, saya biasanya dari satu ke satu tempat saya naik taksi, ya kan? Atau kadang-kadang mepet sekali saya pakai pakai Gojek atau yang lain. Saya sudah terbiasa dan saya tidak terlalu peduli dengan penampilan. Artinya ya
Saya berusaha, saya dari orang teman saya ada yang teman lama saya, dia bilang, "Ih Ryan, kamu ini turun banyak loh dari memberi makan keinginanmu. Kamu berubah menjadi orang yang mengedepankan kebutuhan dan keinginan itu ditekan." Loh iya, kenapa? Karena saya sadar bahwa saya pernah salah dalam masa yang lalu. Saya salah dalam masa yang lalu gitu. Jadi ketika kita bisa memulai kebiasaan yang baru, uangnya jadi ada untuk investasi. Loh tapi uangnya sedikit cuma bisa beli satu lot, nggak apa-apa, temen lu nggak bisa beli gitu loh. Jadi kita harus melihat dari angle yang berbeda, sehingga ya kita akhirnya bisa mulai investasi. Kita selalu bilang tanpa modal, tidak punya modal, ya kan? Ini kita bicara yang tidak punya modal loh, yang tanpa modal kita bicarakan lagi. Yang tidak punya modal, apa benar? Benar nggak tidak memiliki modalnya? Tapi ternyata apakah benar Anda sudah mengatur hidup Anda dengan baik? Ingat, saya selalu bilang gini, investasi itu sebenarnya cuma begini saja. Ini ada investasi konsumsi. Ini cuma dua. Kalau Anda tidak invest, Anda akan konsum. Kalau Anda konsum, Anda tidak invest. Ini pasti dua ini sebenarnya. Kalau konsum itu adalah now. Oke? Invest itu adalah future. Selalu dua begini. Sekarang sekarang saya tinggal tanya sama Anda. Kira-kira yang penting yang mana? Kalau Anda bilang, "Oh, sama pentingnya dong, Ryan. Masa depan tuh penting loh." Oh, betul, saya setuju. Tapi artinya kalau masa depan penting. Oke, sekarang kalau yang masa kini juga kalau berantakan nggak bahaya. Berarti penting juga. Oke, sama penting ya. Oke. Kalau sama penting, saya punya uang 100%. Karena ini uangnya 100%, saya mau tanya, ini ketika saya kasih mau dibagi dong. Berarti kira-kira karena Anda merasa sama penting, logikanya adalah gocap-gocap betul. 50-50 bos. Kalau ikut financial planner 30 investasi 70 untuk dikonsumsi, kegedean konsumsimu. Kalau saya 50-50. Segala sesuatu yang bisa menyebabkan masa depan kamu menjadi lebih baik, itu namanya bagian post investasi. Belajar, pendidikan, traktir orang kaya itu part of investment. Kalau Anda traktir orang miskin nyumbang. Tapi kalau traktir orang kaya itu part of investment. Anda dapat proyek, ya kan? Anda dapat akses, ya kan? Itu part of investment. Oke? Oh, saya mau sedekah. Oh, kalau Anda mau sedekahnya dengan kerelaan, oke, nggak apa-apa. Itu berarti masuknya masa depan. Nggak apa-apa. Karena apa? Ada horizontal, ada vertikal. Horizontal itulah untuk sesama kita, vertikal ini untuk spiritual, dan ada yang ke dalam. Untuk siapa? Untuk diri kita. Ada fokus-fokus seperti ini yang kadang harus kita dikuasai. Saya juga belajar nggak dalam waktu satuan waktu detik tiba-tiba bisa nggak. Ada strugglingnya, ada salahnya. Fine, inilah hidup. Hidup tanpa kesalahan juga tidak ada hal yang benar. Bagaimana tahu benar kalau nggak pernah salah juga. Jadi kita memang learning by doing. Saya adalah orang yang learning by doing. Ya. Jadi banyak belajar dari kesalahan diri sendiri. Oke. Wow, banyak begini gimana jawabnya ya? Oke. Menarik ya pertanyaan. 500.000 bisa nggak trading saham? Ya, thank you Pak Ray atas pertanyaan Anda. Ini pertanyaan untuk bertanya adalah, bisa nggak trading saham? Bisa. Kenapa? Karena minimum pembukaan rekening sekarang 100.000. Artinya dengan Anda 500.000, pasti ada saham-saham yang bisa dibeli dengan 500.000. Berarti jawabannya Anda bisa. Tapi apakah dengan trading 500.000 hasilnya akan membuat Anda happy? Nah, silakan jawab. Misal, logika. Kalau dengan 500.000 Anda dapat 5%. 5% itu gede tuh orang trading. 5%. Kalau robot yang lagi disuspend, 5% kecil. Ya, 5%. 500.000, 10%, 50.000, 5%, 25.000. Oke? Sekarang saya tanya, Anda 1 bulan trading dengan modal 500.000, cuma berhasil 1 kali, dapat 25.000. Bisa dong? Bisa. Happy? Enggak. Oke, jadi tahu nih kuncinya. Bisa dan nggak bisa, bisa. Tapi happy dan tidak, itu beda. Kita tadi sudah sampai 2 topik. Buat yang terlewat bicara dengan topik pada malam hari ini, saya berbicara mengenai kenapa sih orang itu ada nggak suatu strategi untuk kita itu bisa investasi tanpa modal. Nah, sebelum kita bicara mengenai investasi tanpa modal, kita sudah bicara mengenai 2 hal. Satu, ternyata semakin gedenya duit orang, itu pilihan investasi semakin sedikit. Oke? Jadi kalau buat orang yang tanpa modal, investasinya jadi banyak. Kalau yang makin kaya, makin dikit pilihan investasi. Yang kedua adalah
Kalau Anda bilang Anda bukan tanpa modal, tapi Anda itu dengan tidak punya modal, kadang-kadang ini bias. Kenapa? Karena Anda sebenarnya memang tidak melakukan penghitungan dan memprioritaskan investasi sebagai bagian yang harus diprioritaskan dalam hidup kita. Loh, kenapa kok nggak diprioritaskan? Karena ngerasa tidak terlalu perlu. Di mana setelah saya buat tadi seperti ini, ada konsumsi, ada investasi. Segala sesuatu yang untuk masa depan adalah investasi. Segala sesuatu yang untuk hari ini namanya konsumsi. Menurut Anda masa depan penting nggak? Penting dong, nggak boleh dicabut. Oke, berarti investasi loh. Waduh, berarti penting. Nah sekarang Anda dikasih duit 100% hari ini. Anda alokasikan kemana? 100% ke masa kini dong. Berarti Anda tuh sedang tidak merencanakan masa depan. Berarti masa depan Anda terserah masa depan. Oleh karena itulah kenapa ada yang namanya muncul kata-kata generasi sandwich yang di tengah modar, atas tekan nggak punya duit, yang bawah minta duit, ya, yang di tengah lagi semangat kerja, ya, jadi diperah atas, diperah bawah, matilah yang di tengah. Itu yang terjadilah disebut generasi sandwich. Loh, Pak, bagaimana kalau sekarang saya terjadi bagian dari generasi sandwich? Nggak apa-apa. Kenapa? Nggak bisa apa-apa juga. Ke atas orang tua, ya kan? Ke bawah anak kita. Kalau suruh ngubah orang tua berat punya, ya. Pohon udah tua miringin patah, tumbang, ya. Jadi tidak bisa. Hanya bisanya adalah komunikasi. Silahkan komunikasi. Nah, tapi sekarang Anda masih punya kesempatan untuk tidak menjadikan orang lain di generasi selanjutnya menjadi sandwichnya Anda. Saya udah 36. Saya sudah layak bicara seperti ini. Karena apa? Karena saya punya anak. Ya, saya sudah bilang sama anak saya, "Nak, kalau kamu nanti besar, kamu harus pertama kali bagaimana caranya memikirkan masa depanmu. Dedi dan Mami mempersiapkan masa depan. Dedi dan Mami mulai dari hari ini. Jadi, kita kerjasama ya. Tidak semua hal yang kamu mau bisa juga diakomodir, tapi untuk hal-hal yang sifatnya membuat kamu menjadi tambah baik secara pengetahuan, pasti akan diupayakan." Nah, ini kita bisa komunikasikan. Kan agar apa? Agar kita selamat sampai tujuan buat kita, tujuannya investasi ini. Jadi, think passive nomor 3-nya. Jadi ketika kita berbicara think passive, ini nomor 3 ini adalah sudah kita sebutkan tadi. Tapi yang penting adalah kita harus tahu bahwa ada jalan-jalan untuk kita bisa mendapatkan passive income. Mau pilih 1, mau pilih 10, silahkan. Contoh, saya tiba-tiba dapat warisan. Banyak loh orang yang tiba-tiba dapat warisan, belinya apa? Mobil. Loh, Ryan, salah? Enggak, bukan. Tuh, yang ada di mana tuh, yang dapat warisan tuh, yang bukan yang pembebasan, yang sekarang katanya duitnya tinggal 50 juta dari 8 miliar, terus hari ini nyesel jualan, ya udah. Kenapa? Iya, karena dia berpikir dapat uang besar, tapi tidak bisa menggunakan uangnya dengan baik. Yang namanya uang itu mirip pedang, ya. Yang namanya pengetahuan itu mirip gagangnya pedang. Kalau pedangnya tajam, duitnya banyak. Tapi yang pegang gagang pedangnya jelek, Anda malah bisa ngelukain semua orang termasuk diri sendiri. Nah, kalau Anda punya pengetahuan yang bagus, pedangnya nggak tajam, nggak apa-apa. Biasa itu. Yang dia harus lakukan adalah bagaimana cara mengasah pedang. Beda ya caranya. Jadi kita yang hari ini sudah punya pengetahuan, bagus, jalankan terus. Nanti pasti nyampe kok. Cuma masalah kesabaran. Jadi investasi itu adalah part dari rasa sabar kita. Kadang ketika turun, ya kan, kita lihat yang namanya saham sedang turun, kita tidak sabar. Itu adalah sesuatu yang harus kita kalahkan. Itu ada di gagangnya. Gitu. Nah, sekarang bagaimana mencari think passive? Kalau ternyata Anda tiba-tiba dapat warisan, rezeki nomplok, cerung gitu ya. Sebagian kita minggirin deh orang-orang itu yang katanya tidak mengerti caranya. Nah, sekarang kalau Anda punya warisan, misal katakanlah 10 miliar, boleh dong yang gede ya, amin ya. Ya, amin, sip. Oke, tepuk sama-sama biar dapat 10 miliar ya, dapat warisan. Dari mana aja boleh. Kalau Anda mau warisin ke saya juga boleh. Tangan kaki terbuka gitu ya. Tapi dapat warisan 10 miliar.
let's say begini, kita dapat warisan 10 miliar. Sekarang, bagi orang yang tidak mengerti cara berpikirnya, tiba-tiba dia bilang, ih saya mau investasi kripto ah. Kata teman saya Bitcoin ini untung gede loh. Saya beli Bitcoin, pas turun modar. Betul? Kenapa bisa begitu? Karena tidak mengerti waktu yang baik dan juga tidak mengerti caranya. Dia cuma ikut-ikutan temennya. Yang pertama udah yang paling parah, langsung dibelanjain. Itu mah udah itu kamar sebelah dah. Nanti itu pasti panjang. Ya. Tapi itu bicara. Ya. Sekarang kalau kita bicara mengenai yang sudah punya duitnya, itu pun bisa salah. Kenapa? Karena tidak punya ilmunya. Nah, sekarang ketika kita ternyata mau punya uang yang 10 miliar ini, yang harus dilakukan adalah think passive. Oke, saya sudah punya 10 miliar. Kebutuhan saya berapa ya setiap tahun misalnya? Oh, kebutuhan saya setiap tahun adalah 500 juta misalnya. Kebutuhan saya setiap tahun adalah 500 juta. Kalau Anda pemikir passive income yang benar, ya sudahlah, saya punya 10 miliar ini, saya masukin deposito saja deh. Deposito BPR itu masih 6% hari ini di LPS. Tapi 10 miliar Anda tidak bisa masukin 10 miliar dalam satu BPR. Karena satu BPR maksimum 2 miliar. Artinya adalah kalau Anda taruh di satu BPR, 10 miliar Anda itu tidak ditanggung LPS 8 miliarnya lagi. Jadi Anda masih split ke dalam 5 BPR. Tuh kan, sampai sejauh itu dong cara mikirnya kan. Nah, itu artinya yang ngomong ini punya 10 miliar. Oh, bohong. Karena jadi konsultan, ngajarin orang, jadi tahu ya kan. Ya, jadi kan suka ada yang tanya, Pak, saya ini kalau untuk aset planning bagaimana? Oh ya, begini, bukan punya saya, itu cuma fiktif saja gitu ya. Oke, nah sekarang kita udah masukin 10 miliar, dan ternyata kita bilang, oh sekarang saya ini perlunya cuma 500 juta. Saya tahu ada yang BPR. Ya sudah deh, dengan saya punya BPR, saya pilih 5 BPR yang bagus, dengan capital adequacy yang bagus, dengan non-performing loan yang bagus, saya tahu net interest margin yang bagus, kinerja BPR-nya secara laporan keuangan bagus, untung pula. Oke, saya aman. Masuk ke 5 BPR. Dan saya dapat pasif 500 jutanya. Tanpa saya menambah risiko saya, betul? Tujuan pasif saya tercapai. Inilah disebut think passive. Ini cara think passive salah satu contoh dari salah satu cerita. Ini baru saja terjadi. Jadi saya tahu kayak gini, saya membuatkan planningnya. Tadinya dia pikir datang ke saya akan kasih list nama saham. Dia berpikir saya akan kasih list nama saham. Karena muke saya ini kan capital market banget gitu ya. Meskipun di capital market mulai nggak dikasih jadi pembicara. Karena ngomong kripto sih lu. Ya, susah gitu ya. Jadi ketika kita bicara dikira dia saham, begitu saya sudah bicara, loh nggak usah. Loh, Mas kan ini uang ini sebenarnya berapa goalsnya? Oh, saya kepingin dapat passive income dari sini 500 ya Mas Ryan. Oh, cuma 500 plus minus boleh enggak? Oh, boleh, plus minus sedikit oh nggak apa-apa. Oh ya, oke. Gimana kalau begini? Loh, memang bisa begitu ya Mas Ryan? Oh, bisa. Selesai tuh. Kenapa? Karena dia punya uang dan pasif. Loh, Ryan, sekarang kalau mulainya tidak dari 10 miliar, kamu ini mau ngajak gelut ya? Mau ngajak berantem? Tidak. Itu cerita satu. Ceritanya adalah think passive yang benar. Karena ada orang yang terima dengan nominal yang mirip 8 miliar, ya kan? 16 miliar, duitnya bablas tinggal gocap tiap hari ini. 50 juta tuh. Berarti itu tidak punya think passive-nya. Nah, Anda pun sama. Ketika Anda belum memiliki uangnya, think passive. Gimana ya? Kok saya bisa dapat uang segitu, caranya gimana? Nanti ketika Anda pikir, lama-kelamaan Anda akan ketemu jalannya versi Anda loh. Misal ternyata Anda adalah orang agen MLM yang jago sekali. Oh, ternyata kalau saya rekrut anak buah, dari 3, saya dapat omset bonus 500.000. Oh, berarti kalau saya dapat 50 juta, 5 juta dulu, jangan 50 juta. Kalau 3 rekrut dapat 500.000, kalau gitu sekarang saya balik. Gimana caranya saya bisa mendapatkan 5 juta dengan merekrut tim saya, misal. Oh, ya sudah, kalau gitu saya akan bangun tim saya 30 orang. Jadi metodologi passive income bagi dia loh, yang mana kita tidak bisa lakukan karena kita tidak tahu. Nah, itu adalah cara kita berpikir berkali-kali. Kalau Anda tidak memikirkan how to passive income-nya, tidak tahu think passive-nya, Anda akan aktif terus, Anda akan terima, aduh capek nih hari ini mau kerja ya, sorry ya saya sibuk sekali ya, datang, begitu sore saya sudah jenuh, yaudah saya mau hangout sama teman-teman saya. Kapan lu mikirin passive income lu bos? Orang pagi sampai siang mikirin kantor, sore menuju malam mikirin
istirahatnya, ya ulang terus sampai kapan ya nggak ada selesainya. Passive income perlu dipikirkan, dipikirkan dan diupayakan. Oke, yuk kita pertanyaan ya. Nah, ini pertanyaan yang menarik ya, karena ini part of financial planning ya. Simpanan, menabung uang untuk simpanan dengan menabung uang untuk investasi. Semoga bukan maksudnya adalah menabung uang untuk simpanan sebelah ya. Itu namanya pos 2, pos 3 itu ya. Bukan yang itu gitu ya. Inilah menabung uang untuk simpanan. Artinya gini, kalau simpanan adalah segala sesuatu yang sifatnya sebenarnya mungkin lebih ke insidental, kita membutuhkan sewaktu-waktu. Sehingga ketika pada satu waktu yang insiden terjadi itu uangnya harus bulat. Sedangkan investasi, uang untuk investasi itu biasanya adalah perencanaan sesuatu yang tujuannya dapat kita tunjuk waktunya. Saya mau punya anak. Oh iya, sekarang saya belum menikah. Tahun depan akan nikah. Berarti 1 tahun. Biasanya 1 tahun. Ya kan bukannya artinya 1 tahun itu di paralel sama Anda calon istri Anda mengandung ya. Jadi ini namanya hamil di luar nikah gitu ya. Jadi kan pasti kan udah ada planning 2 tahun. Ya sudah, berarti Anda investasi untuk kebutuhan goalsnya 2 tahun ke depan. Berarti kan 24 bulan. Gampang sekali. Jadi yang namanya investasi adalah segala sesuatu yang secara mudah atau kita pikirkan waktunya ada, tahu bisa ditentukan kapan. Tapi kalau untuk yang namanya simpanan, apalagi simpanan namanya ditambahkan darurat gitu ya, itu sesuatu yang harus standby, just in case shit happen, ya duit itu harus ada. So itu harus tidak fluktuatif. Misalnya ternyata fluktuatif harga kriptonya lagi, simpanan darurat saya mana di kripto. Oh, kripto lagi turun 70%. Jadi bablas ya. Jadi itu yang tidak bisa dijadikan sebagai simpanan. Loh Pak, tapi nggak apa-apa Pak kalau turun. Saya siap naiknya. Oh ya nggak apa-apa, boleh juga. Hidup ini selama siap resikonya, selama siap untungnya, wes telan dewe gitu loh. Makan, sikat gitu ya. Oke. Nah, saya ingin informasikan lagi kepada teman-teman semua. Ini adalah series yang kita ingin cerita bahwa baik saya, baik adik tim saya, baik Niki join atau tidak, ini tentatif, nanti saya konfirmasi. Niki juga jago banget mengenai data analisisnya. Lalu ada Abraham dan juga ada Devin. Kita punya event yang keren sekali di hari Sabtu besok. Di hari Sabtu tanggal 12 kita ada event namanya Money Mastery. Anda kalau mau daftar di bawah. Di mana ini adalah acara 1 hari, daftar gratis betul, tapi ada komitmen yang harus Anda bayar dan nanti langsung di-refund once Anda selesai event. Tujuannya apa? Loh iya, saya kan tadi bilang, saya bekerja sama dengan partner. Partner sponsor ini ingin mengadakan acara ini. Tapi kalau ternyata Anda cuma daftar tapi nggak hadir, gue mampus. Jadi bantu gue juga biar gue mati gitu ya. Nanti diomelin. Daftar 2.000 yang datang 5. Wah mampus ya. Gratis ya kan. Kalau gratis kadang komitmennya rendah sekali. Saya waktu belajar investasi ya, belajar trading segala macam, belajar di luar. Itu 20 juta. Itu di Singapura. Kelas itu tanpa makan, akomodasi, pesawat, hotel nggak dapat. Itu saya. Itu masalah saya dulu. Masalah hari ini, Anda sulit untuk mencari kredibilitas orang yang mengedukasi Anda. Ya, kalau saya mungkin dengan saya meluncurkan 21 judul buku, Anda bisa pergi ke Gramedia atau Anda hubungi tim saya, Anda bisa baca bukunya, apakah saya menggunakan metodologi aliran sesat, dan juga saya juga konsisten mengedukasi masyarakat, karena saya ini adalah guru, dulunya guru sekolah, lalu sekarang jadi guru, katanya sih guru investasi, padahal saya bilang, saya cuma sharing-sharing sedikit saja, dan masih belajar juga sampai hari ini ya, sebisa mungkin sih kami juga selalu berpartner dengan regulator agar apa? Agar sejalan dengan program pemerintah dan juga regulator di negara kita. Jadi program literasi yang kita buat sini adalah boleh dibilang Anda harusnya percaya atas apa yang kami jalankan dan apa yang kami lakukan untuk mengedukasi masyarakat Indonesia seperti itu. So, bila Anda mau join, Anda bisa daftar di bawah 0852 882 187. Oke, dan ini acaranya free. Dan bukan free saja, justru begitu Anda join, itu Anda akan dapat yang namanya course. Anda boleh pilih course yang mana Anda mau ambil dari saya. Nah, itulah yang dibayar oleh sponsor saya tentunya. Oke? Fair ya. Saya mengatakan ini fair agar kita juga sama-sama tahu bahwa at any event pasti akan ada yang namanya cost. Cost itu ya siapa yang tutup. Kalau terlalu gratis, Anda tunggu to be true kan? Nah, seperti itu. Oke? Ini pertanyaan yang menarik ya. Ini adalah bagian yang kita bahas nanti pada hari Sabtu. Hari ini kita nggak akan keburu berbicara mengenai kripto. Aset kripto lebih aman taruh di exchange yang sudah diawasi Bapepti atau Trust Wallet. Ini adalah perbandingan yang
perbandingan yang tidak bisa dibandingkan. Kenapa? Exchange itu adalah bagian dari wallet-nya bukan atas nama Anda. Jadi yang menyebabkan kalau Anda belajar, Anda bisa baca buku. Terima kasih juga saya bisa jualan buku saya yang ke-21. Judulnya adalah Strategi Mudah Investasi dan Trading di Cryptocurrency. Jadi sebenarnya resiko terbesar aset kripto kita adalah ketika ditaruh pada exchange Anda. Exchange manapun. Kenapa? Karena ketika di exchange Anda tidak memegang private key Anda. Anda tidak mendapatkan private key yang Anda catat dan untuk mengklaim pada network Anda punya wallet toh. Berarti kan public key Anda itu sebenarnya tidak tercantum. Kalau public key yang ada di dalam exchange Anda itu adalah child key atau sub account. Bisa bicara sebagai sub account. Nah, jadi ketika Anda berbicara mengenai exchange, maka ditanyanya versus Trust Wallet ini adalah pertandingan yang tidak adil. Karena Trust Wallet itu adalah wallet yang memang dipegang oleh Anda private key-nya. Jadi jelas menjadi sesuatu yang berbeda. Seperti itu. Jadi kalau ditanya lebih aman mana, jawabannya Trust Wallet. Tapi ada trade-off-nya. Setiap kali Anda mengakses Trust Wallet untuk keluar dan masuk dari network, daripada wallet Anda akan terkena biaya network. Sedangkan ketika Anda taruh pada exchange Anda lakukan jual dan beli di sana, Anda tidak terkena biaya network. Karena apa? Karena token or coin-nya ada di dalam Anda punya exchange. Seperti itu. Semoga jelas, dan kalau Anda mau mendapatkan penjelasan, kebetulan bagian dari kripto saya akan jelaskan pada hari Sabtu besok. Please join di acara Money Mastery yang kita adakan sepanjang 1 hari penuh, dari pagi sampai sore. Dan Anda bisa daftar di 0852 882 6187. Seperti itu. Oke, ya kita lanjut tanya jawab lagi. Oke, ini dia pertanyaan yang menarik. Saya korban dari binary options. Jadi pengen masuk real market. Cocoknya di mana? Kalau yang betul-betul real market itu adalah yang Anda pegang barangnya. Artinya satu, Anda bisa investasi saham karena itu adalah real barangnya Anda terima. Yang kedua, Anda bisa beli kripto. Kripto yang dibeli itu adalah real barangnya ada, yaitu adalah Bitcoin yang dibeli. Anda bisa beli emas, ya. Jangan beli emas-emas ya, tapi beli emas, logam mulia, itu adalah real barangnya. Kalau misalnya pada forex itu derivatif, Anda tidak bawa pulang currency-nya ketika Anda beli euro US dollar. Jadi, ya itu adalah pilihannya. Tapi kalau ditanya, Pak, sebenarnya yang mana yang lebih mirip dibanding yang dilakukan oleh pada ketika di binary options, maka sebenarnya jadi agak mirip sekali dengan yang namanya forex. Orang banyak yang tidak bisa membedakan mana yang disebut sebagai trading forex, mana yang disebut dengan trading binary. Di mana binary itu kelihatannya adalah trading, tapi sebenarnya adalah Anda guessing untuk naik atau turun. Kayak kan call is up, put is down kan gitu ya. Nah, itu adalah binary option. Sedangkan ketika Anda pergi ke forex, maka adalah long and short. Long is buy, artinya Anda punya outlook bahwa ini akan naik, Anda akan naik, dan ini adalah taking profit ketika Anda mau jual lagi. Short is down, artinya Anda punya outlook bahwa ini akan mengalami penurunan dan akan buy back ketika dia sudah sampai titik yang Anda maksud. Seperti itu, oke? Semoga apa yang kita bagikan pada malam hari ini bermanfaat buat Anda semua. Ajak teman Anda juga untuk bisa ikut acara Money Mastery. Kita akan bahas mengenai financial planning, trading saham, investasi saham, kripto, dan juga kita akan berbicara mengenai emas juga. Jadi ada 5 materi pada hari Sabtu besok. Pastikan Anda bisa join, ajak teman Anda. Toh ini juga event gratis buat Anda. Anda bisa daftar di 0852 882 6187. Plus saya kasih online course juga dari saya. Semoga selalu bermanfaat. See you. Bye-bye. Thank you. Halo. Terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal,
yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Cap. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.